Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Agar kita bisa sama-sama menyelami cerita sejarah Nusantara yang akan selalu saya bagikan di channel ini, channel Anjaneru teman-teman. Teman-teman jangan ragu-ragu untuk ikut berpartisipasi di dalam channel Anjaneru ini dengan cara ketikkan apa pendapat teman-teman dan juga usul dari teman-teman mengenai channel ini. Teman-teman bisa merequest atau meminta saya untuk menceritakan atau membuat konten tentang sejarah yang ada di Nusantara ini teman-teman. Untuk itu saya selalu meminta dukungan kepada teman-teman agar teman-teman selalu mendukung channel ini dengan cara ketik like, share, dan subscribe channel ini. Ikuti terus video ini yang akan saya buat atau saya bagikan, yang bisa hampir setiap hari yang saya akan membuat video. Teman-teman, di dalam liku-liku sejarah kerajaan di Nusantara ini mungkin ada satu kerajaan yang jarang sekali diceritakan, yaitu sebuah kerajaan kecil yang berdiri megah, itu di daerah Ponorogo, yaitu Kerajaan Wengker. Teman-teman, Kerajaan Wengker itu memiliki kisah yang sangat menarik, penuh dengan drama teman-teman, yang berhubungan dengan Kerajaan Medang, dikala Kerajaan Medang Mataram. Mari kita sama-sama untuk menyelami cerita atau kisah sejarah tentang kerajaan ini. Tokoh yang mendirikan Kerajaan Wengker ini adalah Ketutwijaya teman-teman, yang memerintah dari tahun 896 sampai tahun 1037 Masehi. Teman-teman, kehidupannya itu dianggap sebagai masa kejayaan kerajaan Wengker ini teman-teman. Tetapi seperti sejarah lainnya bahwa kejayaan itu tidak akan ada selamanya. Teman-teman, keberadaan Kerajaan Wengker ini yang didirikan oleh Ketutwijaya itu secara kebetulan itu bersamaan dengan Empu Sendok ketika memindahkan Kerajaan Medang dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Teman-teman, nama Wengker sendiri itu berasal dari kata wewengkon kang angker atau bisa diartikan dalam bahasa sekarang itu tempat yang angker. Teman-teman, konon di tempat ini sebelum Kerajaan Wengker berdiri itu sering sekali dijadikan sebagai tempat sarang para penyamun atau para rampok teman-teman. Bukti keberadaan Kerajaan Wengker ini bisa ditemukan di prasasti yang ditemukan di Madiun teman-teman, yaitu prasasti di Sendang Kamal. Teman-teman, Kerajaan Wengker itu keberadaannya itu berada di sekitaran Gunung Kendeng bagian utara, terus Gunung Wilis dan juga Laut Selatan berada di sebelah timur dan selatan teman-teman. Ada di Gunung Lawu yang ada di sebelah baratnya. Teman-teman, Kerajaan Wengker ini ikut bagian dalam peristiwa bersejarah, yaitu Peralayan Medang teman-teman. Peralayan Medang itu terjadi ketika masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh. Pada waktu itu Dharma Wangsa Teguh memilih untuk menikahkan putrinya dengan Erlangga yang merupakan ponaknya sendiri. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya rasa kecewa dari Prabu Lerang, yaitu Sri Aji Warawari teman-teman. Dengan dukungan
Sriwijaya, Prabu Sri Orawari dan juga dibantu beberapa kerajaan bawahan Medang itu melakukan kudeta dan menghancurkan Medang, teman-teman. Banyak para pejabat dan termasuk Darmawangsa Teguh serta keluarganya itu tewas dalam peristiwa Pralaya ini. Dan peristiwa ini Wengker itu ikut terlibat di dalamnya. Ketika itu yang menjadi raja Wengker adalah Panuda, teman-teman. Di antara lembaran-lembaran sejarah yang kadang-kadang terlupakan, teman-teman, Wengker adalah sebuah kerajaan yang megah walaupun kecil, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar sekali terhadap perkembangan atau cerita di dalam sejarah Nusantara, teman-teman. Wengker sendiri yang dihuni oleh mayoritas penduduknya beragama Hindu, teman-teman, dan memiliki penghormatan terhadap leluhur dalam bentuk sesaji. Sesaji ini bukanlah persembahan kepada setan atau sebangsanya, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Teman-teman, jadi sesaji-sesaji yang dipersembahkan itu adalah murni untuk persembahan ataupun untuk penghormatan terhadap leluhur, terhadap para pejuang-pejuangnya dan terhadap para orang-orang yang dulu pernah berjasa dan dianggap menjadi pelindung mereka. Teman-teman, dalam konteks seni dan budaya, Kerajaan Wengker itu telah memberikan sebuah kontribusi yang sangat luar biasa sekali, teman-teman, yaitu seni budaya reog yang kita kenal saat ini, yaitu seni reog yang berasal dari Ponorogo, tepatnya berasal dari Wengker, ya, teman-teman, zaman ketika masih menjadi bawahan Kerajaan Majapahit. Kisah yang melatar belakangi reog ini, teman-teman, itu adalah konflik yang terjadi antara Wengker dengan Majapahit. Ketika itu Wengker yang menjadi rajanya adalah Ki Ageng Kutu, sedangkan Briwirabumi atau Brawijaya V itu menjadi raja di Majapahit. Konflik ini melahirkan sebuah tontonan yang menarik, yaitu seni kebudayaan reog Ponorogo. Kerajaan Wengker mungkin telah lama hilang, tetapi apa yang mereka tinggalkan kita itu masih ada sampai saat ini, yaitu seni kebudayaan terutama reog masih bisa kita ketahui sampai hari ini, bahkan menjadi salah satu kebudayaan kebanggaan kita yang sempat diperebutkan oleh Malaysia dan Indonesia. Teman-teman, di video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa Pangeran Kudamerta yang menjadi suami dari Dyah Wiyat yang kemudian melahirkan seorang putri yang kelak kemudian hari menjadi permaisuri dari Raja Majapahit Hayamuruk, itu adalah pangeran yang berasal dari Kerajaan Wengker ini, teman-teman. Episode kali ini sampai di sini dulu, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Teruslah berinteraksi dengan Lancaneru melalui kolom komentar, teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.